Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal karamat. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa 'allimna bi ma'rifatil ilmi waj'al akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita malam ini diangkat amalan kita dan amalan yang terbaik diserahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa kita ditutup bahkan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahwa malam ini adalah malam yang istimewa juga Bapak Ibu. Alhamdulillah kita berada di malam ini, yang mana malam ini secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan tentang hari Kamis ini. Inna a'mala ibni Adam, sesungguhnya amalan-amalan ibnu Adam tu'radu 'ala Allah, akan dihantarkan di hadapan Allah, dan amalan itu akan dihantarkan setiap minggunya pada sore Kamis di malam Jumat. Dan mudah-mudahan amal kita, makanya Nabi Muhammad ditanya sama sahabat, kenapa puasa hari Kamis? Dikarenakan hari Kamis adalah hari yang mana diangkat amalan-amalan di sisi Allah. Wa uhibbu wa ana sha'im, aku sangat mencintai amalku diangkat oleh Allah pada hari itu aku sedang berpuasa. Dan mudah-mudahan amalan-amalan yang lainnya seperti pengajian seperti ini juga dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat menjadi saksi kita di hari kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para ulama di malam ini juga salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Imam Syafi'i, ada 5 malam mustajabatud du'a, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah malam Jumat. Mudah-mudahan segala hajat permintaan kita insya Allah kabulkan permintaan kita semua. Yang ada utangnya Allah mudahkan pekerjaannya, Allah limpahkan rezekinya. Yang ada sakit di antara kita Allah sehatkan badannya. Adapun yang lain-lainnya hajat kita tentang anak, keluarga dan sebagainya, kita bisikkan di hadapan Allah, mudah-mudahan diaminkan oleh ahli langit, malaikat-malaikat Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beri salam terhadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain tadi bahwa hari ini secara khusus Nabi sabdakan tentang bantangnya, tentang eloknya hari Kamis, di luar itu pun bulan ini langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini masih bulan Zulqa'dah. Masih alhamdulillah. Kalaupun masuk Zulhijjah masih tetap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya dalam surat At-Taubah, sesungguhnya bulan yang Allah ciptakan tadi itu terdiri daripada 12 bulan. Allah tak ceritakan Muharram sampai Zulhijjah, tapi Allah menceritakan di antara 12 bulan tadi ada namanya 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 tadi ada namanya 4 bulan haram. Dan Allah tak jelaskan apa saja bulan haram tersebut, tetapi Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari menjelaskan apa saja bulan haram tadi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun mutawaliyah." 3 di antaranya berturut-turut dan 1 yang berpisah. Yang berturut-turut ini adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang terpisah yaitu bulan Rajab.
Masya Allah. Maka kata ayat Quran tadi, "Fala tazlimu anfusakum." Di ayat tersebut Allah jelaskan maka jangan berbuat macam-macam di bulan haram tadi. "Fala tazlimu anfusakum," kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jangan buat dosa di bulan haram. Kenapa demikian kata Ibnu Abbas? Dikarenakan dosa di bulan yang mulia ini akan berlipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebalikannya, yang berbuat kebaikan-kebaikan akan Allah balaskan dengan berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan tadi dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam kali ini, malam Jumat terakhir di minggu yang terakhir, kita membahas, kami diamanahkan untuk membahas kitab tafsir. Yang kami pilih temanya adalah tafsir Yasin, tafsir surat Yasin. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak berkenan, insya Allah kami bacakan secara menyeluruh bagaimana perjalanan asbabun nuzul daripada surat Yasin, keutamaan-keutamaannya dan makna-maknanya. Dan kita semua diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad untuk senantiasa selalu menuntut ilmu. Dah hafal Bapak Ibu semua? Talabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu diwajibkan setiap individu kita. Maka ilmu yang dimaksud oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang kita amalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah ilmu yang wajib kita terapkan, kita pelajari. Salah satunya adalah ilmu agama. Macam mana puasa? Orang puasa tak punya ilmunya, kata Imam Nawawi, lam yasihu shaumuhu. Puasa tak punya ilmunya, tak sah puasanya. Salat tak punya ilmunya, maka tak sah salatnya. Mana yang rukun, mana yang sunnah dan sebagainya. Begitulah kita dituntut oleh Allah, yang kita kerjakan tahu, setidaknya tahu kita ilmunya dan bagaimana hukumnya. Mudah-mudahan dengan ini membuka cakrawala kita, dan kami sekali lagi bukan tausiah dan mengajarkan, setidaknya menceritakan apa yang diceritakan guru-guru kami dan apa yang dijelaskan ulama-ulama di dalam kitab ini. Yuk, serius betul nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk saja langsung tentang tafsir surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra," dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa guna daripada Al-Quran yang Allah ceritakan, yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, gunanya adalah untuk menerangkan kepada kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik. Inilah tugas. Maka daripada itu kita diperintahkan untuk memahami makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalaulah kita menasihati anak kita, ibu memarahi, mencintai dan mengasih tahu anak kita, tapi sedangkan anak tak tahu apa bahasa, tak paham apa bahasa yang ibu gunakan, apakah sampai di telinga anak tadi? Sampai apa? Bapak, anak kau bahasa Oju apa ajarin? Bapak bongi bahasa Inggris, paham tak ya? Atau bapak anak yang malah kasih tahu ke orang tuanya, sakit dia, anak kecil kita yang balita ini kadang sakit, dia tak tahu cara menjelaskannya, dan kita pun tak paham bagaimana cara menanganinya. Maka ketika tidak ada pemahaman satu pihak dengan pihak yang lainnya, maka disinilah timbul kelalaian yang tidak mau mengerti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibarat. Setidaknya kita sedikit demi sedikit pahamlah kita apa yang kita baca. Di seluruh dunia ini penelitian menentukan
bahwa suratul Yasin, surat Yasin kebanyakan surat yang dihafal oleh umat Islam. Betul tak? Orang paham Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal. Tahu artinya? Pokoknya kalau ada acara-acara yang tahu. Inilah setidaknya kita dah hafal kita tentang Yasin. Mudah-mudahan kita pun tahu maknanya dan apa fadilah-fadilah daripada surat Yasin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, demi Al-Quran yang penuh kebijaksanaan, atau Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad, daminal mursalin, adalah bagian daripada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada tafsir. Hadhihi suratu makkiyatun. Surat Yasin ini terdiri di dalam periode Makkah namanya. Di dalam Al-Quran 30 juz, Al-Quran ini diturunkan dalam 2 periode. Ada yang namanya periode Mekah, ada yang namanya periode Madinah. Kapan penentuan periode ini? Ketika sebelum hijrah Nabi ke Madinah dinamakan ayat Makkiyah, sedangkan ayat yang telah turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dinamakan Madaniyah atau surat Madani. Ini bedanya antara Makkiyah dan Madaniyah. Apa secara umum kandungan-kandungan Makkah ini adalah tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah, di kampung sendiri, yang mana datuk-datuknya dikenal di kalangan orang Arab, dibanggakan di daerahnya, tapi diusir di kampungnya sendiri. Itulah payah berdakwah di kampung sendiri. Alah, budak kedek pun ini pandai-pandai ini ceramah ini. Itu dapat. Tapi ketika dia berpindah ke Madinah, Nabi Muhammad di Mekah 13 tahun, tak banyak yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Nabi hijrah, semua kalangan-kalangan kafir Quraisy Makkah ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah jahat. Parahan anaknya Abdullah, kakeknya adalah Abdul Muttalib, yang mana terkenal di kalangan kafir Quraisy, orang-orang Quraisy ketika itu, darah biru. Tapi Nabi Muhammad di kampungnya sendiri dikucilkan, dihancurkan, bahkan ingin dibunuh oleh orang kampungnya sendiri. Nah, inilah kalau macam-macam. Ada orang main judi depan-depan tu, datanglah anak-anak. Pak, tak usah main judi, awak tu ketek baru ini. Itu malu dia ni ngapun. Nah, Pak ya. Kalau orang kampung, ketika anak tu sampai berhasil keluar, barulah orang kampung kagum terhadap anak tersebut. Dan berhasil Nabi Muhammad di Madinah, waktu butuh Fathul Makkah, barulah orang mengagumkan Nabi Muhammad SAW. Orang kampung gimana pernah? Nah, ini dah Makkiyah dan Madaniyah. Dan Makkiyah ini biasanya ayat-ayat pendek, surat-surat pendek itu turun di kota Mekah. Sedangkan di Madinah ayat-ayat yang berhubungan tentang hukum-hukum. Ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Kenapa tidak di kota Mekah ketika menurunkan halal dan haram? Karena orang belum beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama, kata guru kami, step by step ketika mendakwahkan tadi. Jangan kita baru sampai di suatu kampung yang mana kampung tersebut belum tahu tentang halal dan haram, sikit-sikit awak haramkan perbuatannya. Tak ada orang yang mau masuk ke dalam Islam nanti. Inilah Nabi Muhammad mengajarkan kita cara berdakwah yang baik.
Orang baru, mohon maaf, mungkin ada yang tobat di antara kita, atau anak-anak muda, sholat dia pakai baju bola lah misalnya, atau baju kaos. Datanglah bapak pakai jubah, pulang baju mau ini. Usah sholat sih kau pakai baju ini, tak jadi. Bagaimanakah kita nanti bertanggung jawab di hadapan Allah ketika orang datang di rumah Allah dikarenakan mungkin celananya celana jeans kan, atau dia dari luar baru mau sholat, kita ceramahi bahwa celana dia adalah celana penduduk neraka dan dia mau menjalani ibadah di rumah Allah. Nah, ini dia step. Tapi bagaimanakah step yang diajarkan Nabi Muhammad? Pelan-pelan dulu mengenal Allah, tauhid. Dah bagus dia, barulah diperbaiki amalan-amalannya yang mungkin belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu mengajarkan anak-anak. Pertama dikasih tahu ini loh manfaatnya, ini loh seperti ini loh caranya. Setelah abang nanti kalau dah dikasih tahu tak bisa, baru dikasih antara hukuman dan pahala. Kalau adik dapat juara 1, Bapak belikan sepeda. Kalau tak dapat juara 1, ada sedikit ancaman, nanti Bapak tak kasih jajan dan sebagainya. Inilah cara-cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad untuk mendakwahkan suatu kaum. Ini ayatnya turun di kota Mekah. Wa sababu nuzuliha, adapun sebab turunnya surat Yasin, innal kufar qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalib. Ini kata orang mereka. Adapun sebab nuzul atau asbabun nuzul daripada surat Yasin, innal kufar, sesungguhnya orang kafir Quraisy. Inilah jahat mereka ini. Mereka mengatakan inna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad tadi bukanlah seorang nabi, kata mereka. Bahkan Nabi Muhammad juga bukan seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad hanya saja seorang anak yatim yang diasuh oleh Abi Thalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Wa ma dhahaba ila maktabi wa ma ta'allama min al-muallimi kaifa yasiru nabiyyan. Nabi Muhammad ni tak pernah pergi sekolah. Pernah nampak Nabi Muhammad pergi sekolah ke mereka? Nabi Muhammad ni tak pernah belajar sama guru. Macam mana Nabi Muhammad bisa menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini kata orang kafir Quraisy. Kemudian dia bilang, "Bagana kubar musirrina bi inkari." Maka menjadi-jadilah keingkaran, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Faraddallahu ta'ala qaulal kubar wa anzala hadhihi surata wa syahida bidzatihi al-jahil ala risalatihi wa nubuwwatihi faqala ya Muhammadu in ankara al-kufar risalatak fala takdam bidzalika ana ashhadu innaka laminal mursalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang kafir Quraisy mengingkari risalah Muhammad, bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, bersaksi dan aku mengutusmu sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin. Cukup orang-orang ini mengingkari Nabi Muhammad, tapi aku sendiri yang mencantumkan surat ini dan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pensyarah daripada ulama bahwa Nabi Muhammad ini kenapa dinamakan dengan yatim Abi Thalib. Nabi Muhammad ini yatim piatu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setelah berumur 2 bulan di dalam perut ibunya, maka di kalangan orang, ini di dalam tafsir Al-Lail namanya, di kalangan orang kafir Quraisy ketika itu ataupun orang Quraisy, kalaulah mau lahir anak laki-laki, maka dibuatlah acara yang begitu luar biasa. Dan Nabi Muhammad ini berdarah biru dan terkenal di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Salah satunya kakeknya bernama Abdul Muttalib.
Ketika itu Abdul Muttalib panggil Abdullah, bapak Nabi Muhammad. Wahai Abdullah, anakmu ini lagi di dalam kandungan dan mungkin beberapa bulan lagi akan lahir. Maka pergilah ke Madinah untuk mencari makanan-makanan ataupun kurma-kurma yang berbeda dari setiap negara dan dikumpulkan untuk acara kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah Abdullah menuju kota Madinah untuk mencari yang diperintahkan oleh bapaknya Abdul Muttalib. Waktu Abdullah mau balik lagi ke kota Mekah, disitulah Abdullah sakit dan meninggal di nama kotanya kota Nabiwah. Nabiwah disitulah Abdullah meninggal dan tak tahu di mana letaknya, mungkin di antara Makkah dan Madinah. Ketika bapak Nabi Muhammad sallallahu Abdullah meninggal, Nabi Muhammad pun lahir dan diasuh oleh ibunya pada umur 6 tahun. Pergilah Aminah ibunda Nabi Muhammad menuju kakek Muhammad untuk berjalan-jalan menuju saudara-saudaranya yang berada di Madinah. Ketika itu Madinah namanya Taibah. Pergilah dia ke sana. Yang mengawani mamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Ummul Aiman. Pergilah mereka bertiga bersama baginda Nabi Muhammad. Sesampai di kota Madinah mau pulang, emaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demam begitu luar biasanya dan meninggal di kota yang namanya kota itu bernama Abwa. Abwa itu juga di antara Makkah dan Madinah. Dan makam daripada ibunda Nabi Muhammad masih bisa kita jumpai di antara kota Makkah dan Madinah. Bapak Ibu yang mungkin berziarah ke sana, yang menuju ibadah ke Baitullah, jangan beli ceret emas aja. Jalan-jalanlah sikit. Inilah dulu rumah Nabi Muhammad, ini tempat lahir Nabi Muhammad, ini perjalanan Nabi Muhammad. Pergi ke Gua Hira, pergi ke Gua Sur. Pernah Bu? Alhamdulillah kalau pernah. Pernah Bu? Alhamdulillah. Pernah Pak? Oh belum lagi. Kalau belum nanti dilimpahkan oleh Allah. Mudah-mudahan dapat rezeki, pergilah haji dan umrah nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Pergi ke sana. Tapi banyak di antara bangunan-bangunan tadi telah dihancurkan oleh beberapa kerajaan-kerajaan yang berada di Saudi sana. Bagaimana rumah-rumah tadi banyak yang telah dihancurkan beberapanya. Tapi di dalam kitab-kitab masih banyak kita jumpai setidaknya yang ada kita bagaimana perjuangan Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah pergi ke Gua Sur tadi Bu, itu terjang minta ampun. Kalau Gua Nur, Gua Hira masih ada jalan-jalannya. Gua Sur Nabi Muhammad ketika hijrah dikejar oleh kafir Quraisy, begitu luar biasanya Nabi Muhammad naik ke sana. Bahkan bukan Nabi Muhammad yang saja naik, tapi ada namanya Asma binti Abu Bakar yang kerjanya mengantar makanan dan ketika itu lagi hamil ibu. Ialah bertugas mengantarkan makanan untuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Inilah perjuangan-perjuangan. Kita sambung lagi. Ketika Nabi Muhammad meninggal bapak ibunya, datanglah malaikat-malaikat Allah bersedih di hadapan Allah. Kenapa ibunda ayahanda Nabi yang engkau cintai kekasihmu ya Allah engkau panggil begitu saja? Apa kata Allah kepada malaikat? Maka ketika aku panggil ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan engkau bersedih. Kenapa demikian ya Allah? Maka naluri seorang orang tua itu, bapak-bapak punya anak. Ketika ada anak kesusahan, maka yang pertama yang diminta tolong oleh anak adalah ayahnya. Pak, tolonglah beli ini, tolonglah ambilkan adik ini, tolonglah buatkan ini, mak tolonglah masakkan ini dan sebagainya. Begitu juga dengan naluri orang tua. Ketika melihat anaknya kesusahan, maka yang paling cepat menolong anak adalah orang tua. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mau kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan tempat dia pertama untuk mendidiknya dan tempat memohonnya
adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mendidik Nabi Muhammad langsunglah Allah Subhanahu wa taala, dan tempat permintaan pertolongan Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kenapa Nabi Muhammad itu yakin piatu? Dikarenakan Nabi Muhammad tidak meminta tolong kepada hamba-hambanya Allah, tapi Nabi Muhammad langsung meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya, maka Nabi Muhammad langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada yang bisa mendidik, mengintervensi bagaimana Allah ingin mendidik kekasihnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Ini tentang asbabun nuzul daripada surat Yasin, diturunkan kepada orang kafir Quraisy yang mengingkari kerisalahan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa hebat? Tak pernah pergi sekolah, tak siapa yang mengajarkan dia, tiba-tiba jadi nabi. Kami tak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Bapak Ibu tahu Nabi Muhammad sebelum jadi rasul itu disenangi orang kafir Quraisy? Bahkan Nabi Muhammad dari kecilnya digelar sebagai Al-Amin, orang yang percaya. Tetapi ketika mendakwahi tentang dakwah Islam, barulah mereka membenci dan mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jemaah bilang, "Ustaz, kami pengenlah hidup di zaman Nabi. Mana tahu kami jadi sahabat." Iya Bu, kalau jadi sahabat Pak, entah jadi kafir Quraisy Ibu macam ini. Iya Bu. Kalaulah datang mungkin di zaman ini Pak, awak tak LCMA, sekolah entah mana-mana, tiba-tiba baca tafsir, percaya ya? Percaya Bu? Ikut TK dah mana Ustaz tu? Tahyudan dah TK. Siapa yang mendidik? Baca pun belum tentu bisa. Macam mana dia bisa jadi? Mungkin awaklah kawan Abu Jahal dan Abu Lahab sebagainya. Iyo tu tak percaya, ngomong baca buku. Tapi begitulah kita, alhamdulillah, bersyukur kita dihidupkan di zaman sekarang. Bahkan kita bersyukur kita telah dilahirkan dalam keadaan Islam baik. Tinggal kita lagi yang mendalamkan ilmu agama. Ada tu Ustaz, tak lomba di zaman fitnah ni. Orang semuanya cari kerja, bayar, ini bayar, memilih bayar, bayar. Baguslah kami zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita memperjuangkan bersama Nabi. Iya Bu, kalau dilempar Ibu pakai batu berdarah, balik tak lagi ke kampung. Matilah situ, matilah kampung tu, baliklah balik. Nabi Muhammad sampai ingin dibunuh masih berada di kampung. Bahkan dah berjaya Nabi Muhammad di kota Madinah, Nabi Muhammad tidak meninggalkan kota kelahirannya, yaitu kota Makkah. Di antara kita, banyak yang sukses di luar negeri tak mau balik lagi di kampung kita. Iyalah, di kampung ni banyak dihina, direndahkan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita kalau punya aset anak-anak kita yang elok-elok ni, kita sekolahkan betul-betul, kita jadikan dialah penerus masjid-masjid kita. Biarpun dia tak sekolah agama, dokter dia untuk dokter masjid ni. Jemaah kita ni kalau ada sakit, bantu-bantulah. Jadi ahli kimia anak kampung kita di sini lah. Kalaulah masjid punya uang lebih, wakafkanlah anak-anak kita ini, disekolahkan, dibantulah bagaimana dia bisa menuju kesuksesan nantinya dan mau mengabdi di kampung kita. Nah, ini dia, mudah-mudahan itu dan sebagainya. Adapun yang kedua, ulama tafsir ini, tafsir Yasin ini menjelaskan tentang keutamaan daripada surat Yasin. Jadi agak terbalik susunannya. Yang pertama dia ceritakan tentang asbabun nuzulnya, yang kedua dia menceritakan bagaimana keutamaan daripada surat Yasin. Falamma kanat hadhihi suratu dallatan wa syahidatan ala risalatihi, setelah menjelaskan tentang surat Yasin ini, kesaksian Allah tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
fala jarama annaha sarat qalbal Qur'an. Maka surat Yasin ini ketika menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad dari sisi Allah, dipastikan kata ulama bahwa surat Yasin adalah hatinya Al-Quran. Sebagaimana kama qala alaihi salam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani 10 marrat. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setiap segala sesuatu ada hatinya. Adapun hati Al-Quran adalah surat Yasin. Maka siapa yang membaca surat Yasin, Allah berikan pahala sama seperti menghatamkan 10 kali Al-Quranul Karim. Ini kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga tercantum di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa sesungguhnya segala sesuatu ada intinya, dan adapun inti Al-Quran adalah surat Yasin. Setiap segala sesuatu ada hatinya, dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Ini pertama fadilahnya. Wa kama qala alaihi salam, inna Allah ta'ala qara'a surat Yasin wa Taha qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alfi 'amin. Falamma sami'at malaikatu qalu tuba li ummati Muhammadin nuzila 'alaihim hatani suratani wa tuba liman tahmilu bihima wa tuba li alsinati takallama bihima. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membaca surat Yasin dan surat Taha sebelum menciptakan langit dan bumi ini sebelum, yaitu 2000 tahun. 2000 tahun Allah Subhanahu membaca surat Yasin dan Taha sebelum menciptakan langit dan bumi. Falamma sami'at malaikatu, ketika malaikat Allah mendengar tentang surat Yasin dan surat Taha, apa kata malaikat? Tuba, berbahagialah bagi umat Nabi Muhammad yang diturunkan 2 surat ini, yaitu Yasin dan Taha. Dan berbahagialah, selamatlah bagi umat Nabi Muhammad yang menghafalkan 2 surat ini, Yasin dan Taha. Dan berbahagialah, selamatlah umat Nabi Muhammad yang mau lidahnya membaca surat Taha dan Yasin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan daripada surat-surat tadi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata wa kama qala alaihi salam, inna ahlal jannati la yaqra'u syai'an minal qur'ani illa Taha wa Yasin wa suratul Rahman. Kata baginda Nabi Muhammad dalam kitab ini, sesungguhnya di surga nanti bahwa ahli-ahli surga membaca Al-Quran dan kebanyakannya membaca surat Taha, Yasin dan surat Ar-Rahman. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan fadilah ini. Amin ya rabbal alamin. Tapi surat-surat yang lainnya jangan ditinggalkan, Pak. Ustaz, bolehlah kami mensedekahkan, menwakafkan surat Yasin yang ada foto laki kami, nenek kami, emak kami dan sebagainya? Bagus. Tapi yang lebih bagus lagi adalah mewakafkan 30 juz Al-Quran. Banyak surat Yasin ini di masjid kita ya. Bahkan boleh lihat, tapi Al-Quran langsung kata Nabi Muhammad lebih elok lagi mewakafkan 1 Al-Quran ini. Kalau mau dibuat juga terserah Bapak Ibu, bagus. Tapi lebih bagus lagi mewakafkan 30 juz Al-Quran. Kemudian wa kama qala alaihi salam, ayyuma muslimun wa muslimatun qara'a indahuma surat Yasin wa huma fi sakaratil maut nazala alaihima bi'adadi kulli harfin 'asharatal malaa'ikah wa yakumuna baina ahadihima sufufuhan yusalluna alaihima wa yastaghfiru lahuma wa yashhiduna waslahuma wa yattabi'una zanatahuma.
Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap seorang muslim dan muslimah ketika dibacakan di sisi mereka surat Yasin dan membacanya ketika mereka berada dalam sakaratul maut, maka turunlah malaikat-malaikat Allah yang berdiri di hadapan keduanya, kemudian membentuk syarat mendoakan daripada orang yang sakaratul maut tadi, wa yastaghfiruna lahuma, dan malaikat-malaikat Allah istighfar bagi mereka kedua, wa yashhaduna janazatahuma, dan menyaksikan jenazah orang-orang yang sakaratul maut tadi. Makanya dalam hadis lain kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah kepada orang yang hendak mati surat Yasin. Ini kalau orang yang sakaratul maut bacalah. Dan ulama berbeda pendapat dalam hal ini, Ibu Bapak. Mautakum ini apakah orang yang telah mati atau orang yang mau mati? Ini diikhtilafkan ulama. Maka kebanyakan ulama mengatakan mautakum adalah orang yang hendak mati, sakaratul maut, dibacakanlah surat Yasin. Kenal Buya Hamka, Pak? Kenal Bu? Dalam tafsir Al-Azhar, karangan daripada Buya Hamka, dan kita kenal bahwa Buya Hamka adalah ketua MUI kita pada zaman itu, dan beliau memilih daripada organisasi Muhammadiyah. Dalam tafsir itu ketika menjelaskan surat Yasin, Buya Hamka menjelaskan hadis tadi, bacalah ketika orang hendak sakaratul maut Yasin. Bahwa Buya Hamka dalam satu ketika berada di rumah sakit ketika itu, menjenguk saudara dan sebagainya. Di bilik yang lain dia melihat ada seorang anak yang mau melihat orang tuanya, dan beberapa lama orang tuanya dalam keadaan sakaratul maut dan tak meninggal. Maka dipanggillah anak tersebut Buya Hamka, Buya bantulah kami, bahwa ini ada orang tua kami sakaratul maut dari tadi tak meninggal. Bukan anaknya mau cepat orang tua ini mati, tapi payah mati nampaknya ini. Maka Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar ketika menjelaskan surat Yasin, beliau membacakan surat Yasin di hadapan orang tua yang sakit sakaratul maut dalam suara yang tenang dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk setidaknya kalau Allah ingin cabutlah arwah jenazah ini dengan cara perlahan-perlahan. Dibacalah Buya Hamka Yasin, maka ketika itu meninggallah orang tua tadi ketika dibacakan Buya Hamka surat Yasin tadi, dimudahkan oleh Allah dalam keadaan sakaratul mautnya. Begitulah Buya Hamka menerapkan tentang hadis tadi. Kata Buya Hamka mengomentari ini, begitulah pendapat-pendapat ulama, salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal yang mempraktekkan bahwa ketika ada orang yang sakaratul maut antara kita, hendaklah membaca daripada surat Yasin. Jangan difoto-foto Bapak Ibu. Apalagi awak bawa jeruk apel, orang sakit maka makan itu. Yang dibawakan apel itu orang sehat. Ustaz, nantinya berkecil hati lo apa yang saya sini dibilangnya pula waktu sumpah kan cepat mati. Tidak, supaya dimudahkan oleh Allah dalam keadaan sakaratul mautnya, dan berharap oleh Allah mudah-mudahan Allah sehatkan badannya kembali. Begitulah. Kalau ada di antara kita yang sakit keluarga, bacakan daripada surat Yasin ini. Lanjut Bapak Ibu. Wa kama qala alaihi salam, akthiru qira'at hadha surah fa inna fiha khasa'ithun katsira. Kata ulama dan baginda Nabi Muhammad beserta ulama-ulama menganjurkan kita akthiru qira'at hadha surah, perbanyaklah membaca surat ini. Fa inna fiha khasa'ithun katsira. Di dalam surat Yasin punya keutamaan yang begitu banyak dan luar biasa. Qila fi syarhil hadzal hadis, bahkan
ulama yang mensyarahkan ini hadis, innal ja'i'a idza qara'aha bi huduril qalbi asba'ahu Allah Ta'ala. Kalaulah ada orang yang lapar kemudian mengkhusyukkan hatinya kepada Allah dan membacakan surat Yasin ini, Allah kenyangkan perutnya. Kemudian fa in qara'a al-khaibu, kalau dalam keadaan takut hati kita ketika itu, takut kita baca kita surat Yasin, maka kata ulama ini azbahullahu ta'ala haznahu wa khawfahu. Allah hilangkan kesedihan, kegundahan dan ketakutan di dalam hatinya. Wa in qara'aha al-fakir khalas khulisa min daini. Kalaulah mungkin dalam keadaan sempit, berhutang dan sebagainya, membaca surat Yasin, insya Allah Allah lapangkan rezekinya untuk membayar hutangnya. Wa idza qara'aha zuhajati qala Allah Ta'ala hajatahu. Maka ketika yang membacanya adalah awak inilah ulama handphone dibayar ini. Nah, kalau ada. Maka ketika membacanya yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Kemudian kata ulama ini, wa man qara'aha fi subhi, orang yang membaca Yasin di pagi hari, kana maghfuran bil masai, diampuni Allah di dalam sorenya. Kalau baca pagi, maka Allah ampunkan malamnya. Dan yang membaca malam, paman qara'a Yasin bilailatin, yang membaca pada malam hari, asbaha maghfuran lah, di pagi hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa man qara'aha wa man quri'at 'alal mayyiti, dan siapa yang membacakan Yasin untuk orang yang sakratul maut, khuffifa anhu 'adzabal qabri, ini untuk yang telah mati, maka Allah ringankan azab kuburnya. Wa in kana min ahlil azabi, jika adalah orang itu yang meninggal tadi adalah orang yang dipenuhi dengan azab Allah, ketika dibacakan Yasin Allah ringankan azab tadi. Wa illa, kalau orang ini orang baik, fatakunu rauhatan wa rahatuhu wa ziyadatan li anna al-qabra rawdatun min riyadil jinan aw kufratan min kufarin nar. Kalaulah orang ini baik, orang tua kita baik, atau orang soleh kita bacakan Yasin, maka akan menambahkan ketenangan di dalam kuburnya, menambahkan tempat istirahat di dalam kuburnya. Li annal qabra, karena kubur tadi, alam barzah tadi, rawdatun min riyadil jinan, menjadi taman surga, taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini ada perbedaan ulama. Ada yang menyatakan keutamaan Yasin memang banyak, tapi tidak boleh kita itu membedakan satu surat dengan surat yang lainnya. Bahwa semua surat-surat yang diturunkan oleh Allah mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Habis, Pak? Oh, kalau ini langsung azan tadi, Pak ya? Iya, Pak? Atau ini langsung azan. Inilah baru tentang Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, tapi tafsirnya belum habis lagi. Baru ini menjelaskan apa makna Yasin tadi. Tapi mudah-mudahan keutamaan ini kita bisa praktekkan dan kita baca ayat-ayat yang lainnya. Kalau kami lebih berpendapat bahwa khatamkan Quran seluruhnya, kalau ada acara hajat-hajat, bacalah Yasin dan tidak apa-apa. Tak bisa dalam 3 kali seminggu baca Yasin 3 kali, maka setidaknya di malam Jumat bacalah Yasin sampai selesai. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Tapi di hari-hari yang lain baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, juz 30, sehingga nanti semua fadilah-fadilah yang diberikan Allah, Allah turunkan untuk kita nantinya. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pengajian ini Allah berikan fadilah kepada kita dan Allah masukkan kita ke dalam surganya nanti, dan ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.